semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kekuatan Indonesia sudah tidak boleh dipandang remeh. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Bagaimana dulu ketika abad 16 Inggris melarang ekspor wol? Itu dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah di negaranya. Dan di abad 16 2017 itu hebat sekali. Amerika di abad 4, di abad 19, di abad 20 mempergunakan pajak progresif impor dalam rangka untuk memberikan penguatan industri dalam negerinya. Sudah makin tegas ya. Kemudian negara-negara itu menjadi negara-negara hebat. Dan pada umumnya sekarang bagus-bagus. Kami ini hanya belajar pada tuan-tuan kok. Kami ini hanya belajar pada negara-negara yang udah maju duluan. Tapi apa yang terjadi? Kita dibawa ke WTO oleh hilirisasi Uni ya, Eropa. kan? Ini hilirisasi nikel. Ini kok masih ada negara di dunia yang sudah merdeka masih ada seperti penjajah baru. Bawa ke WTO nggak ada masalah, itu hak mereka. Tapi kami tidak akan pernah gentar untuk melawan itu. Tidak akan pernah gentar untuk lawan, tuh dia. Keberanian Indonesia sekarang tuh. Nikel ini contoh, ini adalah komoditas yang dicari oleh dunia, dan nikel itu cadangannya di Indonesia terbesar nomor 1. 25% total cadangan nikel dunia itu adalah Indonesia. Karena 25%. Kalau kita tidak stop, tidak akan mungkin investasi itu masuk. Jadi ini strategi antara apa ya? Bertahan dan menyerang. Dan ini butuhkan nyali. Wah, bertahan dan menyerang. Ini? Pasti enggak. Kadang-kadang ada beberapa negara menjadikan SDGs ini sebagai senjata yang bermata dua. Kalau merugikan mereka dihantam negara lain. Baru satu hilirisasi ya, sumber alamnya nikel. Pun sudah mampu buat kucak kacir gitu kan. Penciptaan nilai tambah. Negara-negara besar gitu. Menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan yang layak, dan juga adalah bagaimana melakukan kolaborasi dengan UMKM yang ada. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan sudah beranggapan bahwa ya langsung my standard is better than yours. Kita sedang menghadapi situasi dunia yang boleh tidak memaksa baik-baik gitu. saja. Untuk itu, yalah, betul juga kita kan? harus punya strategi besar dengan menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk semakin kuat dan mandiri. Pemanasan global yang terjadi saat ini bahkan tidak lepas dari ulah negara maju yang mana dulu gencar industrialisasi dan mengabaikan lingkungan, termasuk hutan. Kini negara berkembang seperti Indonesia yang justru tengah berupaya mendorong ekonomi hijau melalui hilirisasi energi malah dihalangi oleh negara maju. Pemerintah Indonesia menekankan agar negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak banyak ikut campur terkait energi hijau di Indonesia dan juga hilirisasi. Energi hijau. Misalnya saja pelarangan ekspor biji mentah nikel sebelumnya mendapatkan gugatan di WTO. Adapun dalam gugatan tersebut Indonesia kalah dan kini sedang mengajukan banding. Atas gugatan tersebut, negara maju dinilai menghalang-halangi Indonesia untuk merealisasikan energi hijau. Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada pihak manapun yang menghalangi Indonesia untuk dapat setara dengan negara maju. Pemerintah juga akan mempertahankan kebijakan hilirisasi mineral atau nikel dengan mempercepat proses pembangunan smelter. Berikutnya menolak pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Bukan hanya nikel ya, yang lain juga tuh. Cadangan nikel nasional dan untuk melaksanakan good mining practice atau aspek lingkungan sebagai dasar pembelaan. Bila ditelusuri ke belakang, gugatan tersebut adalah puncak dari upaya negara-negara yang sudah memiliki processing industri dari zaman dahulu seperti Uni Eropa, Amerika, dan Jepang untuk mengamankan pasokan bahan baku mereka. Apalagi Indonesia adalah produsen nikel bersertifikat berkelanjutan terbesar di dunia. Persoalan inilah yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa berdasarkan aturan WTO yang merupakan aturan warisan zaman dahulu. Uni Eropa dan Amerika sangat sering menerapkan standar ganda dalam perdagangan internasional.
negara-negara ini cenderung mengambil kebijakan proteksionis terhadap perdagangan dalam negeri. Sementara di sisi lain sangat getol mendorong pasar bebas. Alih-alih sama-sama untung, yang ada mitra dagangnya malah buntung. Saat inilah Indonesia melawan balik. Karena Presiden Jokowi dengan keyakinan bahwa seluruh bumi dan kekayaan alam Indonesia akan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak lantas menyerah begitu saja. Alamnya itu melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia digunakan untuk memajukan Indonesia sebagai bentuk perlawanan demi kepentingan bangsa Indonesia yang lebih besar. Hebat ya. Bisa kita bayangkan bagaimana kekayaan negeri ini terkuras ratusan tahun sejak zaman VOC, setelah seolah kedaulatan bangsa dan negara Indonesia menjadi tidak berdaya. Presiden Joko Widodo tidak pernah kecil nyalingnya ketika Uni Eropa menggugat kebijakan penghentian ekspor minyak. Beliau lawan, tetap lawan gitu ya, walaupun dibawa ke ini WTO. Kuat. Terlebih negara-negara yang hanya mau mengatur kita sebagai bangsa besar yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Pemerintahan Jokowi memang sangat berbeda. Jokowi berpacu dan lebih memfokuskan kepada penyediaan fasilitas atau pasokan yang menunjang pertumbuhan ekonomi ketimbang menekankan kepada permintaan. Komponen yang termasuk dalam sisi pasokan atau supply adalah manufaktur dan sumber daya manusia atau SDM. Sedangkan untuk sisi permintaan terdiri atas konsumsi, investasi, dan ekspor. Disadari atau tidak, tetapi faktanya kemudian bahwa dengan digenjotnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi, nyatanya turut menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak perekonomian dunia. Bahkan, walau mungkin berat hati untuk mengakui ternyata beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Gini rasio yang menunjukkan kesenjangan pendapatan mengalami penurunan. Inilah yang diharapkan oleh Jokowi agar bangsa ini kemudian menjadi bangsa yang mandiri. Impian yang dibarengi dengan kerja kerasnya adalah hilirisasi nantinya mampu memacu nilai tambah dan daya saing produk Indonesia serta membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk rakyat di dalam negeri, yang tentunya kebaikannya tidak hanya dinikmati perorangan tetapi juga akan membantu ekonomi bangsa berputar. Oke guys, jadi tadi ya video pembahasannya nih. Jadi itu dia ya. Sekarang Indonesia itu sudah makin tegas, makin berani gitu ya. Tidak ada yang boleh memaksa gitu kan. Apalagi sekarang hilirisasi nikel Indonesia tuh sudah dijalankan gitu. Jadi tiada yang mampu untuk menghalangi. Indonesia sekarang itu makin terus ini gitu ya, makin terus maju. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.